Jadi karena hari ini bisa semua, Bapak harap kalian bisa mengikuti pelajaran IPA pada pagi hari ini dengan serius gitu ya, sehingga ilmu yang nanti akan kita pelajari bisa diterima dengan baik oleh kalian. Oke, jadi terakhir kita bersoal apa ya? Ini ya, statis ya, tadi ya. Kemarin ulang berarti ya? Udah semua kan? Gimana soalnya kemarin? Gampang? Gampang susah tadi? Gampang ya? Kan soalnya sedikit ya, cuma 5 soal ya? Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi listrik dinamis. Mungkin sebelum kita masuk materi, Bapak mau tanya deh. Kira-kira di sini kalian pernah dengar soal listrik dinamis nggak? Yang gimana? Oke, betul ya. Jadi listrik dinamis itu merupakan bisa dibilang kebalikan dari listrik statis. Kalau listrik statis kan kemarin merupakan listrik yang yang di suatu benda. Sedangkan listrik dinamis itu dia aliran listriknya bergerak atau dia memiliki aliran listrik. Mungkin ini deh. Contoh paling gampang yang mungkin saat ini bisa kita langsung itu di aliran listrik yang ada di lampu. Lampu itu bisa menyala karena di dalamnya itu dialiri oleh aliran listrik. Nah, listrik yang ada di lampu ini itu merupakan listrik dinamis. Oh ya, jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik kalian siswa mampu merancang dan melakukan eksperimen sederhana untuk mempelajari hukum dinamis. Serta yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hasil eksperimen dan membuat laporan yang sistematis. Oke, jadi tadi sudah dibahas juga ya sedikit mengenai listrik dinamis, di mana listrik dinamis itu merupakan listrik yang bergerak atau dia memiliki arus listrik, beda dengan statis. Sedangkan arus listrik itu merupakan muatan listrik yang mengalir melalui media konduktor. Nah, untuk lebih mengetahui soal hari ini lagi, kita akan melakukan eksperimen pada pagi hari ini. Semuanya udah membawa bahan yang kemarin di ini? Sudah? Oke, sekarang ini ya. Kalian kan kemarin sudah dibagi kelompoknya, sehingga sekarang silakan kalian bisa duduk menyesuaikan dengan kelompok masing-masing. Ini ya, untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 belakang, 3, 4, 5, 6, 8, oke ya. Oke, apakah sudah di kelompok semua? Silakan kalian kelompok bisa mengambil di depan ya. Kalian dulu
bisa disesuaikan dengan resolusi gambar yang ada. Kalau misalnya kalian belum berhasil, pertama coba dilihat apakah kalian udah pas. Jadi dari apa? Kalau di ujung satunya itu ke koin, berarti ujung satu lagi ke paku. Jangan sampai dari koin. Terus coba juga dilihat lampunya. Soalnya kan kalian kemarin disuruh bawa banyak lampu, karena lampu yang di atas itu jadi gampang rusak. Jadi kalau satu lampu itu bisa, coba ganti lampu lagi. Yang tahu yang lain bisa. Oke, jadi ini udah pasang belum? Ya, ini satu coba. Satu. Jadi ini yang 3 kentang ya? Kalau yang 2 sama 1 udah semua belum? 2 sama 1 kentangnya maksudnya? Iya. Belum. Kayak Tinggal ini. 1, pakainya ini 30 berarti. Ya, kalau 1 itu nanti dia pakainya cuma 1. Ini 1. Yang merah. Itu udah semua. Dari orang tuanya tinggal. Muhammad Nasi mana? 2000. Untuk apa namanya? Untuk kalian umumnya Bapak ini ya tinggal 10 lagi ya. Silakan 10 ini gunakan untuk mencoba semua apa namanya? Itunya apa? Yang pakai 3 kentang, 3 tomat, 2 dan 1. Terus kalau pun nggak jadi, silakan kalian tulis kesimpulan. Kira-kira kenapa kok si kentang atau si lampu ini apakah dia bisa nyala atau nggak nyala? Yang kira-kira kenapa? Sampai tulis gitu ya. Apakah ada yang maju? Ini yang bisa nyala?
Jadi ini ya, kalau semua jadi fungsi apa namanya dari si paku sama si ruang logam ini kan karena ketika kita di apa namanya suatu rangkaian itu kan dia ada ini ya namanya untuk posisi kalau begini negatif atau kalau nama lainnya itu ada yang di anoda sama ada yang di katoda. Nah, fungsi dari si paku sama si ruang logam ini yaitu itu tadi menjadi anoda dan menjadi katoda. Di mana si ruang logam itu dia menjadi katoda, sedangkan untuk yang pakunya itu dia menjadi katoda, atau yang ruang logam itu menjadi kutub positif, sedangkan si apa namanya pakunya itu menjadi kutub negatif. Sehingga itulah kenapa apa namanya ketika percobaan itu kan dia ketika dia masuknya di ruang logam karena dia akan ke paku ya karena itu tadi posisinya ada hubungannya sama si anoda itu. Orang sudah semua. Oke. Bagaimana? Terima kasih Bapak Buat, beri tepuk tangan semuanya. Oke, jadi itu ya untuk praktikum kita pada pagi hari ini. Sebelum ini coba deh, kira-kira dari renung ini apa yang bisa kalian pelajari? Ada yang mau coba menanyakan pendapatnya? Coba ya. Dari praktikum hari ini, kira-kira kamu bisa mempelajari apa? Oke, jadi seperti yang disampaikan Mas Gadi juga pada pagi hari ini praktikum apa namanya baterai tentang ini kita mempelajari contoh listrik dinamis seperti yang kita bisa apa tadi ingat di awal. Listrik dinamis itu merupakan suatu listrik yang mengalir. Kalau pada kasusnya ini dia mengalirnya dari mana ke mana berarti? Kalau di ini kalian dari kasusnya kalian berarti listriknya mengalir dari awalnya dari mana listriknya? Dari ketak, kemudian mengalir ke paku sama logam, mengalir ke lampu kabel gitu ya. Kabel kemudian bisa untuk membuat lampu menyala gitu ya. Jadi apa? Listrik dinamis dari kalau smart bisa perhatikan ya. Jadi listrik dinamis dari yang dihasilkan oleh kentang ini seperti yang tadi disampaikan kelompok 6 kan si kentang ini dia di dalamnya memiliki cairan elektrolit. Nah, cairan elektrolit ini lah yang akan menghasilkan listrik. Kemudian listrik ini ketika dia dialirkan dihubungkan dengan anoda katoda, dia bisa mengalir ke kabel-kabel. Nah, kemudian kabel bisa disambungkan ke apa lampu itu bisa menjadi apa masalahnya sebagai bukti gitu bahwa ada arusnya yang ditandai dengan lampu yang menyala itu ya. Sedangkan kan tadi Bapak lihat dari kelompoknya ada beberapa yang tidak bisa menyala ya. Kira-kira kenapa itu? Lampunya besar, berarti ininya kurang ya, elektroniknya kurang. Terus lampunya
Jadi contoh deh, di lampu kenap tadi kan dia yang di dua sama tiga kentang menyala, sedangkan di satu kentang tidak bisa ya. Itu bisa hubungannya karena elektrolit yang ada di kentang itu mungkin kurang untuk bisa menyalakan lampu. Halo, jangan tidur dulu ya. Jadi bisa saja karena elektrolitnya kurang untuk menyalakan lampu. Tetapi kalau kalian mungkin memakai 4 kentang lampu tidak bisa menyala, itu ada kemungkinan karena kesalahan teknis, mungkin kabelnya rusak atau lampunya rusak. Kan ini ya, kenapa kok kemarin Bapak meminta kalian untuk membawa lebih dari 1 lampu? Itu karena lampu tipe yang kecil itu dia memang gampang rusak. Apa ya? Kayak kalau kalian kayak membuka atau dia lalu kurang bukanya itu bisa menyebabkan rusak juga. Jadi kayak ini kan itu gampang banget rusak lampu LED-nya itu. Makanya kenapa kemarin Bapak minta untuk membawa lebih dari 1 lampu. Jadi ada kemungkinan untuk lampu kalian yang masih belum bisa belum menyala itu mungkin karena memang lampunya rusak dari sananya. Kan kalian ini juga ya, kalau lampu LED kan dia nggak dicoba dulu kan ya. Kan kita juga nggak tahu apakah ketika kalian beli LED ini itu LED-nya sebenarnya emang bisa menyala atau tidak. Kan siapa tahu ternyata memang sananya juga bisa menyala. Kan kita juga nggak tahu ya. Jadi itu kok kenapa ada beberapa dari kelompok kalian yang lampunya itu tidak bisa menyala. Oke. Ya, jadi ketika di satu dinamis ini masih ada hubungannya sama penggunaan lampu sama uang logam tadi. Jadi aliran listrik itu dia selalu mengalir dari potensial titik rendah atau dari kutub positif ke kutub negatif. Makanya itu kenapa ketika kalian kalian membuat percobaan pada pagi hari ini kan dia harus diperhatikan kutub-kutubnya juga supaya bisa memastikan kalau si aliran listrik itu bisa mengalir dengan benar. Kemudian juga kenapa si rangkaian itu dia kan ini ya hasilnya tuh bentuknya bunder gitu. Jadi kan dari kentang ke lampu kembali ke kentang gitu ya. Itu kan karena si listrik ini supaya dia bisa mengalir dia itu harus dari positif ke negatif. Jadi misal nih ini ada kentang. Nah, ketika kalian beli sama paku sama jadi ketika hasil seperti ini maka di tempat ini dia akan menjadi arus positif. Sedangkan arus ini mereka jangan tidak sekali. Makanya ketika ingin suatu rangkaian itu mengalir harus diperhatikan bahwa si listrik itu dia harus bisa dari tempat semula kembali ke tempat semula karena dia prinsipnya itu kan mengalir dari positif negatif. Sehingga kalau misalnya di sini dia ternyata kata-kata kabelnya putus, maka otomatis dia tidak akan bisa nyala lampunya karena si aliran listrik ini dia itu tidak teralirkan gitu karena kan dia terpotong. Paham ya semua ya? Oke. Mungkin
sekian, semoga pelajaran praktikum yang kita sudah laksanakan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.